teman-teman, nama aku Maharani. Di video kali ini aku bakal berbagi sedikit tentang aksiologi dalam filsafat ilmu. Sebelumnya aku juga udah buat mind map nih. Kita lihat dulu yuk mind mapnya. Ini dia mind map yang udah aku buat. Sekarang kita akan bahas satu-satu, mulai dari definisi dulu ya. Menurut Kamus Filsafat, aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata aksios yang artinya layak atau pantas, dan dari kata logos yang artinya ilmu. Nah, dari kedua kata itu dapat dikatakan bahwa aksiologi ini merupakan cabang filsafat yang mempelajari tentang kepantasan atau nilai dari suatu ilmu pengetahuan. Namun ada juga beberapa pendapat lainnya tentang definisi dari aksiologi. Salah satunya disampaikan oleh Jujun Surya Sumantri. Menurut beliau, aksiologi ini merupakan teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari suatu pengetahuan yang diperoleh. Selain itu, ada juga nih dalam literatur lainnya yang mengaitkan aksiologi dengan kegunaan dari suatu ilmu. Yang dimaksud itu adalah hakikat dari ilmu sebagai sekumpulan pengetahuan yang diperoleh dan dapat digunakan bagi kita sebagai manusia untuk menjelaskan, meramalkan, dan juga menganalisis gejala-gejala yang ada di sekitar kita. Nah, teman-teman, dari pendapat-pendapat yang udah aku sebutin tadi bisa disimpulin ya, kalau aksiologi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang hakikat dan manfaat yang sebenarnya dari suatu pengetahuan. Sekarang kita move on ya teman-teman ke 3 bagian dari aksiologi menurut Bramel. Nah, 3 bagian ini apa aja sih? Yang pertama itu ada moral conduct, yang kedua ada aesthetic expression, dan yang ketiga ada socio-political life. Ketiganya ini masing-masing melahirkan disiplin khusus yang berbeda-beda di dalam filsafat. Salah satunya kalau moral conduct itu melahirkan disiplin khusus yaitu etika. Nah, kajian dalam etika ini fokusnya adalah pada perilaku, norma, dan juga adat istiadat manusia. Tujuannya adalah agar manusia dapat mengetahui dan mempertanggungjawabkan segala hal yang dilakukannya. Lalu kemudian ada aesthetic expression. Aesthetic expression ini teman-teman berkaitan dengan pengalaman keindahan yang dimiliki oleh manusia terhadap lingkungan dan juga fenomena yang ada di sekelilingnya. Kemudian yang terakhir ada socio-political life, yaitu kehidupan sosial politik. Dalam filsafat, ini memunculkan kajian atau disiplin khusus tentang filsafat sosial politik. Nah teman-teman, dari tadi nih kita udah ngebahas aksiologi, tapi di setiap pembahasan tuh pasti bawa-bawa nilai, ya gak sih? Terlihat ya kalau fokusnya di aksiologi ini adalah nilai. Tapi nih, nilai yang kayak gimana sih yang dimaksud di dalam aksiologi nih? Kalian tahu nggak? Nih, kasih tahu ya. Jadi, nilai yang dimaksud di dalam aksiologi ini adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia dalam melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang lagi dinilai sama kita nih. Gitu, teman-teman. Ngomong-ngomong masalah nilai, di dalam aksiologi ini ada yang namanya teori tentang nilai. Teori tentang nilai ini merujuk pada 2 hal. Yang pertama, etika, dan yang kedua, estetika. Kalau etika ini menilai perbuatan manusia, sedangkan estetika seperti yang aku udah sampaikan, dia itu merujuk pada pengalaman keindahan yang dimiliki oleh manusia terhadap lingkungan dan fenomena di sekelilingnya.
Nah, teman-teman, akhirnya kita sampai juga ya di akhir pembahasan kita. Kali ini kita bakal ngomongin 4 tahapan dalam merumuskan aksiologi dari suatu ilmu menurut Jujun Surya Sumantri. Beliau mengatakan tahapannya tersebut mencakup yang pertama, untuk apa ilmu tersebut digunakan. Yang kedua, bagaimana kaitan antara cara penggunaannya tersebut dengan kaidah-kaidah moral. Yang ketiga, berkaitan dengan bagaimana penentuan objek yang ditelaah dengan berdasarkan pilihan-pilihan moral. Lalu yang terakhir adalah bagaimana kaitan antara teknik prosedural yang merupakan operasionalisasi metode ilmiah dengan norma-norma moral dan juga profesional. Teman-teman, segitu dulu pembahasan kita kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay safe and stay sane.